الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saudara-saudariku sekalian, kaum muslimah dan ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di masjid ini, di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Kita duduk untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari agama kita yang tentunya kita mengetahui sangat banyak sekali kemuliaan dalam mempelajari agama tersebut. Di antaranya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap salat kita dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Maka dalam ayat ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ayat ini kita baca dalam setiap salat kita, dalam setiap rakaat, bahkan dalam setiap salat kita, sehingga minimal kita membaca atau mendengarkan ayat ini dan kemudian kita mengaminkannya dalam akhir surat Al-Fatihah tersebut 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Maka dalam ayat tersebut kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah agar kita bisa menempuh siratal mustaqim, agar kita bisa menempuh jalan yang lurus. Jalan yang lurus di dunia dengan kita bisa mengamalkan atau mengilmui agama kita dan kemudian mengamalkannya. Demikian pula kita minta kepada Allah agar kita bisa menempuh siratal mustaqim di akhirat, yang nanti kita semua akan melaluinya, yang nanti kita semua akan meniti jembatan tersebut, yang tentunya keberhasilan setiap kita meniti jembatan tersebut sesuai dengan bagaimana amalan kita di dunia. Maka sebagaimana seseorang yang ingin meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bekerja, kemudian dia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bekerja, ada yang bertani, ada yang berusaha, ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi berbagai macam bidang pekerjaan dia. Demikian pula kalau kita menginginkan untuk mendapatkan anak yang soleh, anak yang solehah, maka kemudian kita pun berupaya untuk mewujudkan hal tersebut. Kita menikah, mencari pasangan yang soleh bagi wanita, atau mencari pasangan yang solehah bagi seorang laki-laki, ya, mencari pasangan-pasangan yang berakhlak yang baik, sehingga nantinya diharapkan bisa mendidik anak dalam akhlak yang baik pula. Kemudian setelah anaknya lahir, kita kemudian meminta kepada Allah agar anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah, kita mengakikahinya, kita kemudian memberi nama dengan nama yang baik. Demikian pula ketika anak tersebut sudah semakin dewasa, kita mendidiknya dengan pendidikan Islam. Mungkin kita memasukkannya ke dalam sekolah-sekolah Islam, mungkin kita mencari teman-teman bergaul dia yang baik, dan seterusnya. Kita berusaha sehingga menjadikan anak kita anak yang soleh dan solehah. Selain tentunya kita berdoa kepada Allah, ada usaha. Maka demikian pula ketika kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, maka kita meminta kepada Allah agar kita ditunjukkan kepada jalan yang lurus tadi. Maka tentunya kita pun harus berusaha bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, petunjuk senantiasa kepada jalan yang lurus. Sebagaimana orang minta rezeki, dia kerja. Orang minta anak yang soleh dan solehah, dia mendidik anaknya dengan baik. Orang meminta
panjang umur, mungkin dia 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 jaga kesehatannya, dia jaga olahraganya dan seterusnya, maka demikian pula kita meminta hidayah kepada Allah, kita pun mesti berusaha. Dan di antara usaha seorang untuk mendapatkan jalan hidayah yang seperti sedang kita lakukan pada kesempatan pagi ini, belajar dan mengajar, mempelajari agama kita dan kemudian mengajari agama kita, memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi SAW, dan kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Itu jalan atau cara yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu mahal. Hidayah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal sekali. Dan ketika kita mendapatkannya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kita untuk berbuat kebaikan, untuk berusaha mencari ilmu, meraih jalan hidayah, maka jagalah dengan sebaik-baiknya. Karena tidak semua orang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal tersebut. Maka barang yang berharga yang tidak diberikan kepada setiap orang, kalau kita diberikan sesuatu, maka kita akan menjaganya. Ada orang memberikan kepada kita sebuah mutiara, yang mutiara ini sangat langka, dari sebuah jenis kerang yang sangat langka, yang diambil dari kedalaman laut yang sangat dalam, dan ini hanya ada tiga butir di dunia mungkin. Warnanya sangat bagus misalnya, bentuknya besar dan lain sebagainya, maka kita akan menjaga barang tersebut, ditaruh di tempat yang baik, dijaga, dirawat, jangan sampai pecah. Maka demikian pula hidayah yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita jaga. Di antaranya dengan kita terus belajar, terus menuntut ilmu. Karenanya kita belajar agama Allah ini selain merupakan realisasi doa kita, kita memohon hidayah kepada Allah, dia juga merupakan sarana atau merupakan merupakan upaya kita untuk menjaga agar hidayah tersebut senantiasa berada pada hati kita. Hadirin sekalian, kaum muslimah, para saudari-saudariku kaum muslimah dan kaum muslimin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah tentunya sudah kita hafal juga bersama-sama insyaallah, dan demikian pula sering kita dengarkan dalam salat kita atau ketika kita mendengarkan murattal, atau demikian pula kita membacanya dalam salat kita, yaitu surat Al-Humazah, surat yang berada pada juz yang ke-30 dan surat yang ke-104 dalam Al-Quran. Dan insyaallah para hadirin sekalian sudah menghafal surat ini sehingga kita bisa mengkajinya, sehingga ketika kita sholat, baik kita membaca surat ini atau kita mendengarkan surat ini, kita meraih sholat yang khusyuk, ya. Karena di antara cara meraih sholat yang khusyuk adalah dengan cara kita paham apa yang dibaca. Kalau seseorang tidak paham dengan apa yang dia baca, kalau seseorang tidak tahu apa yang dia baca dalam sholatnya, maka sulit bagi dia untuk meraih sholat yang khusyuk. Tapi ketika seseorang paham apa yang dia baca dalam sholatnya, paham apa konsekuensinya, paham apa maknanya, paham apa peringatan yang hendak disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang dia dengar atau dia baca, maka dia akan meraih kekhusyuan dalam sholat. Dan itu akan berefek kepada kehidupan dia setelah sholatnya. Ketika dia sebelum sholat, dia membawa masalah-masalah yang ada, mungkin masalah dengan keluarga, mungkin masalah dengan teman, mungkin masalah di kantor, mungkin masalah dengan pekerjaan. Maka ketika sholat dia mendengar Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maka dengan serta-merta masalah tersebut bisa hilang. Ya, ketika kita paham artinya, paham maknanya, dan kita tahu ternyata bahwa masalah yang ada, kita bisa tumpahkan, kita bisa curahkan, kita bisa minta solusinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami menyembah, kami memohon pertolongan. Tentunya ketika kita ingin meminta pertolongan kepada Allah, jadilah kita orang yang bertauhid dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu kita realisasikan, kemudian wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka pahamlah kita bahwa masalah yang kita hadapi ternyata akan ada jalan keluarnya ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika
kita sedang dirundung duka misalnya, kita dirundung kesedihan, kita dirundung kezaliman, atau dizalimi oleh orang lain misalnya, sehingga mungkin kita merasa sakit, atau ada harta kita yang hilang, atau ada atau ada semua kita yang kita kesal pada seseorang, ya. Kemudian kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah Subhanahu wa taala raja yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Maka tenang hati kita, karena akan ada hari pembalasan di mana orang-orang yang zalim akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada raja yang berkuasa pada hari itu melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tenanglah hati kita. Maka dari situ ketika seseorang sholat dan dia paham apa yang dibaca dalam sholatnya, maka kekhusyuan akan diraih dan akan solusi-solusi yang akan dia dapatkan dalam sholat dia, sehingga keluar dari sholat dia membawa ketenangan jiwa, dia membawa kelurusan hati, kejernihan berpikir, kejernihan hati, sehingga dia bisa menghadapi kehidupan selanjutnya dengan sebaik-baiknya. Dia mendapatkan peringatan dari Allah, dia mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat yang dibacakan, dia mendapatkan harapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Maka penting bagi kita untuk mempelajari Al-Qur'an ini, terlebih surat-surat yang sering kita baca, di antaranya insyaallah pada surat Al-Humazah ini. Sebelum kita baca atau kita masuk untuk mengetahui makna masing-masing ayat dari surat ini, kita bisa sedikit baca dulu surat ini insyaallah, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari bacaan Al-Quran yang kita bacakan, dan kita mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran yang kita bacakan ini. Karena satu huruf, kata Nabi SAW, mendapatkan 10 kebaikan. Satu huruf dalam Al-Quran dapatkan 10 kebaikan. Ya, insyaallah kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Bisa dibaca setelah kami membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة fi amadin mumaddadah. Baik. Demikianlah surat Al-Humazah, surat yang ke-104 dalam Al-Quran, dan ini merupakan surat yang Makkiyah, diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW, dan dia ada 9 surat, ada 9 ayat, ya, ada 9 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengawali surat ini, atau ketika kita membaca Al-Qur'an, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa kita dalam setiap membaca Al-Qur'an mesti berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk? Karena setan tidak menginginkan manusia itu memahami kitabullah. Setan tidak menginginkan manusia itu paham dengan kitabullah, memahami Al-Quran. Itu tujuan setan yang paling besar. Maka ketika manusia mau membuka Al-Quran,
ketika manusia mau membaca Al-Quran, ketika manusia mau mempelajari isi kandungan Al-Quran, maka pada saat itulah setan akan senantiasa mencurahkan segala tenaganya untuk mengganggu manusia, sehingga mereka tidak mau baca Quran, tidak mau dekat dengan Al-Quran, tidak mau membuka Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran. Maka kita memulai bacaan Al-Quran dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena setan tidak akan rela manusia paham dengan Al-Quran. Maka kalau kita baca Quran dibandingkan dengan kita baca koran, kira-kira mana yang lebih betah kita, Pak? Baca Quran atau baca koran, Pak? Baca koran lebih betah, ya. Lebih banyak. Baca koran 30 menit. Kalau sekarang korannya online, korannya di HP semua. 30 menit asik. Berita gosip, berita politik, berita ngomongin orang, berita berita kriminal, berita viral dan lain sebagainya. 30 menit asik kita baca. Dan sekarang bukan dalam bacaan saja, ada videonya segala, ada gambarnya segala, ada asik 30 menit nggak kerasa. Tapi baca Quran 3 menit sudah ngantuk, ya. Baru 3 menit sudah kemudian ngantuk, sudah berat mata. Kayaknya harus diganjel pakai korek api, ya. Maka demikianlah setan menggoda. Apalagi mau ngaji, ya, mau belajar Al-Quran, mau belajar isi kandungan dalam Al-Quran. Ya, kalau kita lihat perdebatan, yang kita lihat acara-acara gosip, ya, kuat kita nonton sampai sejam, 2 jam gitu. Tapi kalau kita ngaji, ya, baru ustadznya baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, setelah selesai baca langsung ngantuk datang, ya, langsung ngantuk menyerang. Ya, langsung enak tidur. Makanya tidur paling enak tuh kapan, Mak? Kalau khutbah Jumat, ya, Masya Allah. Mungkin ibu-ibu belum pernah, ya. Bapak-bapak Jumatan setiap Jumat. Paling enak tiduran ketika khutbah. 15 menit, tapi pas bangun seger, ya. Sudah selesai khutbah, bangun seger. Ya, khutbahnya ngantuk, tapi selesai khutbah seger, nggak ngantuk, ya. Maka bagaimana cara mengatasinya? Jadi khotib, ya, Pak. Jadi khotib itu nggak mungkin bisa ngantuk, ya. Kalau khotibnya ngantuk juga udah kebangetan. Gimana, Pak? Iya, kalau khotibnya ngantuk juga kebangetan. Ya, maka ini setan menggoda kita dalam kita membaca Al-Quran. Mau dekat-dekat Quran setan sudah goda. Kita mau baca Quran apalagi, kita mau pelajari Quran apalagi. Karena setan tidak akan menghalangi manusia untuk bodoh, untuk tidak paham dengan ayat-ayat Allah, untuk tidak paham dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Setan akan berusaha menghalangi manusia untuk itu, sehingga dia sukses menjadikan manusia sebagai temannya, sebagai penghuni neraka, waliyadzubillah. Ketika manusia paham ayat-ayat Allah, paham petunjuk Allah, dia tahu mana yang benar, dia tahu mana yang salah, maka inilah kerugian yang paling besar bagi setan. Karenanya kita disunahkan ketika kita membaca Al-Quran, ketika bertilawah, ya, dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akan tetapi ketika kita mengisi khutbah, mengisi pengajian, atau kemudian mengingatkan orang dengan sebuah ayat Al-Quran, ini tidak perlu, ya. Misalnya kita mau mengingatkan orang untuk sholat, ya, ayo sholat. Kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ayo kita sholat, misalnya. Maka itu tidak perlu baca ta'awudz, ya. Atau ketika khutbah Jumat atau ketika kultum, ya, kita membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu membaca ta'awudz. Tapi dibaca ketika hendak bertilawah. Ya, kita memang tujuannya mau baca Quran, kita ketika bertilawah seperti tadi kita disunahkan untuk berta'awudz. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah kita membaca Al-Qur'an ini. Ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala kita membaca Al-Qur'an ini, dan subhanallah, nama Allah Subhanahu wa taala sangat agung. Ya, dia memberikan berkah kepada apa yang hendak kita lakukan. Ada orang menyembelih kambing, menyembelih ayam, menyembelih domba, yang satu menyebut nama Allah, yang satu tidak menyebut nama Allah. Beda atau tidak hasilnya? Berbeda hasilnya. Yang satu yang menyebut nama Allah, halal kita makan. Boleh kita makan ayamnya, boleh kita makan kambingnya, boleh kita makan daging dombanya.
yang satu tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, haram kita makan ayamnya, haram kita makan dombanya. Walaupun sama-sama daging ayam, walaupun yang satu dimasak lebih lezat, lebih enak, tapi dia tidak halal dimakan oleh seorang muslim. Apa yang membedakan? Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan kita bermaksud untuk meminta berkah. Bertabaruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala, minta berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta berkah dengan nama Allah, kita meminta berkah kepada Allah dengan menyebut namanya agar ngaji kita, baca Quran kita ini berkah, yaitu membawa kebaikan kepada kita. Itu maksudnya. Ketika kita awal dengan baca bismillah. Demikian pula ketika kita berwudu, kita baca bismillah. Kita minta, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya wudu itu baca bismillah dulu. Ya, kita minta kepada Allah agar wudu kita berkah. Ketika kita makan, kita baca bismillah. Kita minta pada Allah agar makanan yang kita makan jadi berkah buat kita. Kalau dimakan jadi baik buat kita, menyehatkan kita, membuat kita kuat ibadah. Bukan membuat kita jadi orang yang ngantuk, akhirnya lupa sholat, lupa ibadah. Atau bikin kita sakit. Ketika kita bekerja, keluar rumah, mungkin ibu-ibu ke pasar, mungkin yang masih remaja sekolah, kita baca bismillah ketika melangkah. Maka di antara doa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kita baca bismillah. Kenapa? Agar berkah, agar kita usaha, agar kita bekerja, agar kita mungkin ngajar jadi guru, agar kita mungkin yang punya bisnis, yang punya usaha, yang harus menjadi pegawai, pekerjaan yang dia lakukan berkah, membawa kebaikan bagi keluarganya. Agar mungkin yang belajar, yang masih pesantren, yang masih siswa, yang masih mahasiswa, yang masih sekolah, agar ilmu yang dia dapatkan pun berkah, menjadi kebaikan bagi dia, bagi keluarganya, bisa diamalkan. Maka itu fungsi kita membaca bismillah dalam berbagai macam aktivitas, dalam berbagai macam kegiatan yang kita lakukan, diawali dengan bismillah. Kita minta kepada Allah keberkahan atas aktivitas yang kita lakukan, termasuk aktivitas membaca Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Para ulama banyak menjelaskan tentang makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Adapun Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang meliputi semua hambanya. Semua makhluk ini Allah sayangi. Semua hamba-hambanya Allah taala berikan rezeki. Allah taala berikan kehidupan. Allah taala berikan kesehatan. Baik yang beriman maupun yang kafir. Ya, semua Allah kasih kebaikan. Allah kasih rezekinya. Ya, Allah kasih kesehatannya, Allah kasih udara, Allah kasih melihat, Allah kasih nikmatnya semua hamba-hambanya. Ya, tapi tidak dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang khusus, yaitu kepada hamba-hambanya yang beriman. Selain Allah memberikan nikmat kepada dia, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar kepadanya, itu nikmat iman. Ada yang mengatakan Ar-Rahman kasih sayang Allah di dunia ini. Ya, yang meliputi semuanya. Sama saja sebenarnya. Di dunia ini Allah kasih sayang Allah, rahmat Allah meliputi semua hambanya, semua makhluknya. Tidak ada yang tidak Allah berikan kebaikan, tidak ada yang tidak Allah berikan nikmat. Bahkan kadang-kadang kita lihat orang-orang kafir lebih banyak nikmatnya daripada orang-orang muslim. Ya, kadang-kadang juga keadilan Allah Subhanahu wa taala, atau bukan kadang-kadang, bahkan itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kafir berdoa, orang kafir berbuat baik, ya. Berbuat baik, dia berbakti kepada kedua orang tuanya, mungkin dia banyak membantu, dia kemudian membantu karyawan-karyawannya mungkin yang muslim juga, maka Allah berikan kebaikan kehidupan dia di dunia. Ya, keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan dia kebaikan kehidupan di dunia. Ya, maka itulah Ar-Rahman, tapi tidak untuk di akhirat. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang kafir, Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan orang Nasrani, Yahudi, dari kalangan orang-orang yang musyrik, yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, di neraka jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya, dan merekalah seburuk-buruk makhluk, kata Allah. Tidak untuk bagi mereka di akhirat. Kasih sayang Allah di akhirat hanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka tadi kita menyebut nama Allah
dalam aktivitas kita, di antaranya membaca Quran ini untuk mencari berkah, ya, agar kita baca Quran menjadi kebaikan, agar kita ngaji menjadi kebaikan bagi kita, dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama dari surat ini, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah likulli humazah, bagi setiap pencela, lumazah dan pengumpat, ya. Pencela dan pengumpat. Allah taala menyebutkan wailun, celakalah. Ada yang menyebutkan bahwa wailun azab, kehinaan. Ada yang menyebutkan wailun adalah salah satu nama lembah di neraka. Ya, semuanya sama, menunjukkan keburukan. Celaka, masuk neraka, kena azab, terhina. Ya, wailun, celakalah, kena azablah, terhinalah, neraka bagi dia. Ya. Bagi siapa? Likulli humazatil lumazah. Bagi setiap orang yang humazah dan lumazah. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan humazah itu adalah mencela dengan menggunakan anggota tubuh, ya. Tersenyum sinis, mencela sinis, ngeledek sinis, ngelihat sinis, ya, dengan menggunakan anggota tubuh, ya. Lumazah mencela dengan menggunakan lisan, ya, dengan menggunakan lisan, ngatain orang, mencaci maki orang, dan seterusnya. Ada yang mengatakan humazah yaitu mencela di belakang atau mencela di depan seseorang, humazah alias menghinanya, mencaci maki dia. Lumazah mencela di belakang alias menggibahi orang tersebut, ya. Ala kulli hal, semuanya terkait dengan dosa lisan dan dosa kehormatan, menodai kehormatan seseorang, ya. Dan ini diantara dosa yang besar dalam agama kita, mendolimi kehormatan seseorang. Dan ayat yang seperti ini yang dimulai dengan wail hanya ada dua dalam Al-Quran. Ayat ini atau surat ini, wailul likulli humazatil lumazah, dan satu lagi, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam takaran, curang dalam timbangan. Maka para ulama mengatakan, lihat, dua ayat ini, yang satu mencela seseorang yang mendolimi kehormatan manusia dengan mencaci maki dia atau dengan menggibahi dia. Yang satu mencela orang-orang yang mendolimi manusia dari hartanya dengan cara curang kepada takaran, curang kepada timbangan. Kenapa? Dua hal ini adalah dosa yang sering dilakukan manusia satu dengan manusia yang lainnya, ya. Mendolimi manusia dalam masalah kehormatan dan mendolimi manusia dalam masalah harta. Ada satu lagi sebenarnya yang kedoliman, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ala inna amwalakum wa anfusakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi biladikum hadha fi syahrikum hadha. Ketika Nabi SAW khutbah Arafah, khutbah dalam haji beliau, dalam haji beliau SAW, beliau mengatakan, sesungguhnya dima'akum, darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, haram sebagaimana haramnya hari kalian di hari ini, yaitu hari Arafah, fi biladikum hadza, sebagaimana haramnya tempat kalian, terhormatnya tempat kalian di sini, yaitu negeri Mekah, wa fi syahrikum hadza, dan sebagaimana haramnya, terhormatnya bulan yang kalian sedang berada di dalamnya, yaitu pada waktu itu bulan Dzulhijjah. Yang kita tahu bulan Dzulhijjah salah satu dari 4 bulan haram. Maka ini tiga kehormatan ini yang tidak boleh kita melanggarnya, menjatuhkannya dari seorang muslim. Apa yang pertama? Darah, ya. Ini sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan merusak darah seseorang, baik dalam bentuk melukai ataupun tidak melukai. Ya, mukul, nempeleng, ngegampar, ya, tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Nendang, nyubit, apalagi kemudian melukai, memotong, apalagi kemudian sampai membunuh, ya. Membunuh seorang muslim tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Ini tidak boleh, ya. Kezaliman yang sangat besar, yang bahkan orang tersebut boleh jadi tidak bisa taubatan nasuha dengan dosa pembunuhan, kalau sampai pembunuhan. Kenapa? Karena taubatan nasuha pada dosa-dosa antara kezaliman antara sesama manusia itu harus mendapatkan maaf dari orang yang kita zalimi. Kita ngambil harta orang, kita meminta maaf.
Nggak cukup dengan minta maaf, balikan dulu harta dia sambil kita minta maaf. Ya, maaf kemarin saya ngambil mungkin barang jenengan. Ini sekarang saya balikan. Ya, kita atau minta maaf sama dia. Ya, itu cara taubatan nasuha. Tapi membunuh orang, ya, ini bagaimana minta maafnya? Bagaimana minta maaf sama orang yang dibunuh? Nggak bisa, sudah mati orangnya. Ya, nggak mungkin nanti kalau dia maafin malah kabur kita. Ya, dia hidup lagi, ya saya maafkan, malah kabur kita. Ya, maka membunuh ini dosa yang sangat besar. Tidak sulit untuk mendapatkan taubatan nasuha. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kemudian sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, harta kalian ini juga haram untuk dizalimi. Kezaliman sama muslim dalam masalah harta ini haram bagi kita untuk menzaliminya. Ya, ngambil harta orang tanpa hak, minjem gak dibalik-balikin, ya, kemudian apalagi mencuri, ya, atau mengambil dengan cara riba, ya, dan seterusnya. Ini menipu orang, ini tidak boleh kita melakukannya, ya. Dan celakanya banyak ini di masjid terjadi, ya, alias ngambil sendal, ya, sendal yang datang pakai sendal jepit, pulang pakai sendal yang bagus, ya. Sengaja ke masjid buat nyari sendal, modal sendal jepit, dapatnya sendal sendal yang mahal, ya. Mencari dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya, ya. Ini nggak boleh. Kemudian yang ketiga, kehormatan, seperti ayat ini. Tidak boleh seorang muslim menghancurkan kehormatan orang lain, baik dengan bentuk mencaci maki dia di hadapan orang, menghina dia di hadapan orang, menggibahi dia, ya, kemudian menuduh orang yang baik dengan perbuatan-perbuatan keji, ya, orang baik dituduh dia pencuri, dituduh dia pezina, dituduh dia pemabuk, dia penjudi, padahal tidak dia melakukan tidak seperti itu, ya. Maka ini termasuk menzalimi kehormatan seseorang, dan kezaliman ini akan terbawa sampai hari kiamat. Kalau tidak diselesaikan di dunia, akan terbawa sampai hari kiamat. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, beliau bertanya kepada sahabatnya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut, kata Nabi. Orang-orang yang bangkrut. Para sahabat kemudian menjawab, al-muflisu indana man la dirhama wala mata. Orang yang muflis di antara kita, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu dia nggak punya duit, nggak punya dirham, ya, uang perak, uang terkecil ketika itu, dia nggak punya harta sama sekali, itu orang bangkrut. Tapi kata Nabi SAW mengatakan al-muflis, orang yang bangkrut itu, kata Nabi, adalah orang yang datang pada hari kiamat. Dia datang membawa setumpuk pahala, hasil sholat dia, hasil zakat dia, hasil puasa dia, hasil haji dia, hasil ibadah yang dia lakukan. Dia bawa setumpuk pahala. Akan tetapi ketika datang masa peradilan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka datang satu orang. Dia mengadu kepada Allah bahwa orang ini pernah memukulnya. Datang satu orang lagi, dia mengadu pada Allah, orang ini pernah mencaci maki dia. Datang satu orang lagi, dia mengadu pada Allah, orang ini pernah menggibahi dia. Datang satu orang lagi, dia mengadu pada Allah bahwa orang ini pernah mengambil harta dia. Datang terus. Akhirnya bagaimana? Kebaikan-kebaikan dia, hasil ibadah tadi, dia kasih kepada orang-orang yang pernah dia zalimi di akhirat. Dia kasih kepada orang yang pernah dia zalimi di akhirat, kebaikan-kebaikan dia. Sampai akhirnya dia tidak punya lagi kebaikan sama sekali. Hasil ibadahnya sudah nol, masih datang orang yang menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kezalimannya. Datang lagi, masih datang orang. Akhirnya bagaimana? Dia nggak punya apa-apa. Dia sudah nggak punya pahala untuk dibagikan kepada orang-orang. Akhirnya dosa orang-orang yang datang itu dilemparkan kepada dia. Dosa orang-orang yang datang itu dilemparkan kepada dia. Pahalanya nggak dapat, dosanya dapat. Kenapa? Karena kezaliman antara sesama manusia. Akhirnya Allah menyeret dia ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Nggak jadi masuk surga. Walaupun pahala puasanya banyak, pahala zakatnya banyak, pahala hajinya banyak, pahala sholatnya banyak, nggak jadi masuk surga. Ya, dia terlemparkan ke dalam jurang api neraka. Karena apa? Karena kezaliman antara sesama manusia. Ini kezaliman sama manusia, Bapak dan Ibu sekalian, ya, hati-hati. Hati-hati. Ini mobil khusus ibu-ibu sebenarnya, ya, karena bagaimanapun juga, ya, kadang-kadang ibu-ibu ini satu berita menyebar tuh dengan cepat.
Ya, kadang nggak peduli itu berita bohong, berita palsu, ngegosip. Ya, kadang-kadang mau gibah itu dikasih kunci dulu di depannya. Ini bukan gibah loh ya, ini bukan gibah nih. Tapi saya lihat tadi itu ibu fulan itu masa sama orang itu, sama laki-laki siapa itu. Ini bukan gibah loh, bukan gibah. Sudah dikasih gitu duluan. Ya. Itu hati kecilnya sebenarnya tahu itu gibah gitu. Tapi demi melegalkan apa yang dia katakan, dia mengatakan ini bukan gibah. Padahal dia tahu itu mau gibah. Ya. Begitu, kadang-kadang kita itu seperti itu. Ya. Maka Allah mengatakan hati-hati. Wailun likulli humazatil lumazah. Wail, kehinaan, azab, neraka wail. Likulli humazatil lumazah. Bagi setiap orang yang mencela dan menggibahi seseorang. Ya, suka caci maki seseorang, mentang-mentang mungkin mentang-mentang mungkin dia punya harta yang banyak, nanti kita bahas pada ayat setelahnya. Mentang-mentang dia punya kekuasaan yang besar mungkin. Mentang-mentang dia punya ketinggian kedudukannya, sehingga dia akhirnya mencaci maki seseorang, meremehkan orang lain. Subhanallah, naudzubillah. Ya, atau dia menggibahi orang lain. Naudzubillah. Maka hati-hati. Mulut ini kita rem, Bapak dan Ibu sekalian. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang lurus. Karena kita mau bertakwa itu diantara kuncinya jaga mulut kita. Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau enggak bisa berkata baik, mendingan diem. Daripada dia berkata perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang kasar, caci maki orang, menggibahi orang, mendingan diem. Ya, ini obat dari Nabi SAW. Bagaimana menjaga mulut kita. Kalau sudah mau keluar yang jelek-jelek, mendingan diem. Ya. Kalau kita berada pada majlis yang datang gibah pada seorang, kita nggak bisa ngingetin orang lain, ya udah diem, tinggalkan majlis tersebut. Jangan kita ikut-ikutan nambahin bumbu, nambahin cabai, nambahin garam, nambahin bawang, nambahin macam-macam. Ya, sehingga makin enak gibahnya, tambah bumbu sama kita banyak-banyak. Ya. Kemudian ini jam berapa nih? 15 menit lagi, Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, alladzi jama'a malahu wa addadah, yaitu mereka yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini tadi apa hubungannya antara dosa mulut dengan dosa atau dengan sifat orang-orang yang seperti ini? Biasanya dan banyak hal orang yang tadi suka mencaci dan mencela, dia mungkin suka mencaci dan cela karena memang dia punya kedudukan yang tinggi, karena memang dia berharta, karena memang dia berkuasa. Ya, sehingga mudah bagi lisannya untuk merendahkan orang lain yang dianggap lebih miskin, yang dianggap lebih tidak mampu daripada dia. Mudah. Bahkan ketika dia ngasih saja, ngasih pun dengan celaan gitu ya. Dan itu tidak boleh. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan mencela orang tersebut, ya. Kadang mau sedekah saja dicela dulu orangnya. Dasar kamu ini malas, gak bisa nyari kerjaan. Walaupun dikasih duit sama dia, masa kerjaannya minta-minta? Kerja dong, yang rajin dong, ya. Atau diungkit-ungkit. Dulu kan sudah saya kasih, bulan kemarin 200.000, bulan kemarin 300.000, bulan sebelumnya buat anak, bulan sebelumnya buat ini, kan sudah sering saya kasih, gitu. Kebaikan-kebaikan diungkit-ungkit. Ini bisa membatalkan sedekah, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang kedua melanjutkan, alladzi jama'a malahu wa addadah. Dia orang yang suka menghitung-hitung, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yang tentunya ini dilakukan dengan sombong dalam hatinya, sehingga yang keluar dari lisannya pun tadi humazah dan lumazah, celaan dan umpatan dan gibahan. Ya, dan itulah seorang dilihat hati, seorang kebersihan hati bisa dilihat dari apa yang dibicarakan oleh orang tersebut. Kalau pembicaraannya bicara-bicara kotor, begitulah kondisi hati dia. Karena kata orang bahwa teko itu tidak akan mengeluarkan sesuatu kecuali sesuai dengan isi tekonya. Kalau isi teko air sirup, yang keluarnya nggak bakal air teh, yang keluarnya air sirup juga. Kalau isi tekonya air teh, yang keluarnya air teh, nggak bakal keluar susu. Kalau isi tekonya susu, yang keluarnya susu, nggak bakal keluar kopi, dan seterusnya. Maka apa yang keluar pada lisan kita melambangkan, menunjukkan apa yang ada pada hati kita. Kalau hati kita bersih, yang keluar pun insya Allah yang baik-baik.
Kalau hati kita kotor, yang keluar pun yang kotor-kotor. Maka orang ini kotor hatinya karena kesombongan, ya. Dan di antara bentuknya dia suka mengumpulkan harta, ngitung-ngitung, subhanallah. Mengumpulkan harta, ngitung-ngitung. Sedikit hartanya hilang, dia khawatir sekali hartanya hilang. Ya, wah ini Gucci ini belinya di luar negeri, tahu nggak? Gucci ini belinya saya harus beli ke luar negeri dan nggak ada, jarang. Wah. Padahal benda kecil jadi masalah besar. Jama'a malahu wa addadah. Kenapa begitu? Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwa harta itu yang bisa mengekalkan dia, yang bikin dia panjang umur, yang bikin dia yang bikin dia sehat, yang bikin dia pokoknya hartanya. Kalau nggak ada harta gimana bisa hidup? Kalau nggak ada harta gimana bisa sehat? Kalau nggak ada harta gimana bisa cantik? Kalau nggak ada harta gimana bisa? Pokoknya dia tawakal hati dia itu kepada harta. Ya, walaupun dia tahu dia akan mati pasti. Tapi dengan harta dia mengharapkan kehidupan yang baik dengan harta. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwa harta itu yang akan mengekalkan dia. Kalau nggak ada harta gimana bisa sehat? Gimana bisa beli obat? Gimana bisa ini? Gimana bisa itu? Sehingga tawakal dia kepada hartanya. Ini yang menyebabkan dia sombong, menyebabkan hatinya angkuh, menyebabkan apa yang keluar dari mulutnya celaan dan umpatan dan cacian. Maka di antara juga bentuk terapi kepada hati kita adalah jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kemaruk dengan harta. Atau secara umum, terapi kepada hati kita, biar hati kita bersih, biasakan tubuh kita ini melakukan sesuatu yang baik. Itu akan berpengaruh kepada hati. Sebagaimana hati akan berpengaruh keluar, apa yang kita lakukan di luar pun akan berpengaruh ke hati kita. Maka dalam sholat, kalau kita sholat berjamaah, imam akan meminta kita untuk merapikan shaf. Di antara bentuk yang diajarkan Nabi, sawwu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Lurus dan rapatkan shaf, jangan berselisih, jangan renggang-renggang, jangan nggak lurus-lurus, sehingga bisa berselisih hati kalian. Coba lihat dalam hadis ini, apa yang Nabi minta? Lurus rapatkan shaf. Ini amalan lahiriah. Tapi Nabi menyangkutkan amalan lahiriah dengan batin. Ya. Kalau shaf kita berselisih, hati kita bisa berselisih. Maka begitu pula, kalau hidup kita mewah-mewahan, hidup kita sukanya foya-foya, hati kita bisa hancur, hati kita bisa rusak. Maka bagaimana memperbaiki hati? Kita kembali ke pola hidup yang sederhana. Duit boleh banyak, tapi hidup tidak usah sombong. Ya, uang boleh ada di tangan kita, tapi jangan sampai ada pada hati kita. Ya, kita mungkin boleh punya perusahaan banyak, karyawan banyak, tapi jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Banyak sedekah. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelit dengan harta kita. Ya, karena yang dibawa mati itu bukan harta kita. Kita punya sertifikat tanah banyak, kita punya BPKB mobil banyak, nggak bakal dibawa mati semuanya. Bahkan di dunia kita nggak bisa pakai semuanya. Ada orang mobilnya 4, dia pakai satu-satu mesti. Nggak bakal orang itu tangannya di mobil sini, tangan kanannya di mobil satu lagi, kaki kanannya di mobil satu lagi, kaki kirinya di mobil satu lagi, dia bawa mobil itu berempat-empatnya jalan sendiri. Dia pakai satu-satu. Itu pun dia pakai cuman kalau dia nyupir di bagian supir, kalau dia duduk di belakang di bagian belakang, nggak dia tidur-tiduran keliling mobil semuanya. Dia punya tanah yang luas, tidurnya segitu aja, sekasur aja. Dia nggak pakai tidur gulang-guling sana sini, sedikit. Ya, harta nggak dibawa mati. Di dunia saja kita hanya bisa menikmati sebagian kecil harta kita. Kita punya banyak baju bagus, kita pakai satu-satu. Nggak ada orang gara-gara punya banyak baju bagus, pakai baju 10 lapis, 20 lapis begitu, dipakai semuanya. Ya, malah kelihatan lucu. Maka yahsabu anna malahu akhladah. Dia sangka hartanya akan membuat dia kekal. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, kata Allah, bukan hartanya, dan tidak harta itu membuat dia bertambah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, la yumbadanna fil hutamah, dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang melumatkan, yang menghancurkan. Neraka ini menghancurkan. Nanti kata Allah di ayat ini disebut muqsadah, tertutup. Ibu-ibu mungkin tahu panci presto, ya, tertutup kedap, sehingga kalau masak di panci presto sebentar saja, bahkan sampai tulang-tulangnya bisa empuk.
Ini gambaran Allah Subhanahu wa taala nanti dalam ayat ini. La yumbadanna fil hutamah. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang menghancurkan, yang bisa melumatkan orang. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah engkau apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqadah. Narullah, api Allah. Subhanallah. Apinya disandarkan kepada Allah. Kalau sesuatu itu disandarkan kepada Allah, tentunya lebih dahsyat dari yang lainnya. Apinya api milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian ulama menafsirkan dia sudah dibakar sampai menghitam. Apinya menghitam, bukan sekedar api biru, tapi bahkan hitam apinya saking panasnya. Ya, dilumat dalam panci presto tadi, ditutup kemudian dipanggang, nanti kita fi amadi mumaddadah, di tiang-tiang yang dipancangkan, yang panjang. Subhanallah. Ya. Wa ma adraka ma hutamah narullahil muqadah. Api Allah yang membakar. Ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang api itu tattali'u 'alal afidah, membakar sampai dada. Subhanallah. Kenapa di sini disebut dada? Karena itulah hati yang menjadi tempat kesombongan. Ya. Hati yang menjadi tempat kesombongan. Yang dengan ini orang tadi ngitung-ngitung harta, yang dengan ini orang tadi mudah mencela orang, mudah merendahkan orang, mudah menggibahi orang, maka hukumannya pun Allah bakar apa yang menjadi sumber dari kemaksiatan dia, yaitu hatinya. Allati tattali'u 'alal afidah, yang sampai membakar hatinya. Dan membakarnya api neraka itu bukan membakar sebentar, sedikit-sedikit, enggak, langsung terbakar semuanya. Dan dia tidak akan pernah mati di neraka. Ya, dia tidak akan pernah mati di neraka. Kalau ada mati di neraka enak, tapi di neraka tidak akan pernah mati. Ya, sudah dibakar, Allah jadikan lagi sakit lagi. Allah jadikan lagi sakit lagi, terbakar lagi, sakit lagi. Sakitnya terus yang ada, dan dia tidak akan pernah mati untuk beristirahat dari rasa sakit. Waliyadzubillah. Ya, dalam tiang yang dipancangkan, ditusuk dengan tiang, dipancangkan orang tersebut di atas tiang tersebut sambil dilumat dalam api neraka. Waliyadzubillah. Bagi siapa? Al-humazah, al-lumazah, orang-orang yang suka mencela, suka mengumpat, suka menggibah, karena itu semua muncul dari kesombongan dalam hatinya. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kajian kita pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Mungkin 9 ayat dalam surat Al-Humazah ini semoga mengingatkan hati kita, mengingatkan diri kita untuk tidak bersifat sombong, untuk tidak menyombongkan diri dengan apa yang kita punya. Karena pada hakikatnya yang kita punya semua milik Allah Subhanahu wa taala.